Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bimbel Hero. Pada video kali ini Bimbel Hero akan membahas tentang present continuous tense. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang present continuous tense. Kita mulai dari pengertian present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk mengekspresikan suatu aktivitas yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Jadi kata kuncinya adalah waktu sekarang. Selanjutnya kita lihat contoh kalimatnya. It is 5 p.m. They are studying something right now. Secara harfiah dapat diartikan sekarang jam 5 sore. Mereka sedang belajar sesuatu sekarang. Penjelasannya, sebelum jam 5 sore mereka sudah belajar dan sekarang jam 5 sore mereka masih belajar. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka telah belajar dimulai pada masa lampau, yaitu sebelum jam 5 sore dan masih berlangsung pada saat sekarang, yaitu tepat jam 5 sore dan mungkin akan berlanjut sampai beberapa waktu ke depan atau setelah jam 5 sore. Berikutnya kita bahas tentang rumus present continuous tense. Ada 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interogatif. Rumus bentuk positif yaitu subjek plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya yaitu he is studying right now atau we are working today. Rumus bentuk negatif subjek plus be plus not plus verb ing. Contoh kalimat he is not studying right now atau we are not working today. Bentuk interogatif yaitu dimulai dengan be plus subjek plus verb ing. Contoh kalimatnya is he studying right now atau are we working today. Berikutnya kita bahas tentang penggunaan dari present continuous tense. Kalimat present continuous tense khusus digunakan untuk 3 keadaan berikut. Yang pertama yaitu action happening exactly now. Kita lihat contoh kalimatnya. Right now, I'm writing the letter. Penjelasannya, sekarang saya sedang menulis surat. Berarti menulis surat yang dilakukan subjek sudah terjadi sebelum subjek berbicara dan berlangsung selama subjek berbicara dan mungkin masih akan terjadi dan berlangsung setelah subjek selesai berbicara. Intinya adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek itu berlangsung saat ini dan tepat pada saat pembicaraan. Berikutnya adalah penggunaan dari present continuous tense untuk keadaan yang kedua, yaitu untuk action happening around now. Contoh kalimat,
Laura is studying economics this semester. Mari kita lihat penjelasannya. Laura belajar ilmu ekonomi pada semester ini. Kejadian belajar terjadi sekitar waktu pembicaraan. Berbeda dengan penggunaan yang pertama tadi yang digunakan untuk aktivitas yang benar-benar terjadi sekarang juga, untuk penggunaan yang kedua ini digunakan untuk aktivitas yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan. Contohnya tadi di semester atau semester ini. Berikutnya untuk penggunaan yang ketiga, yaitu untuk action in the near future. Contoh kalimatnya, I am meeting some friends after work, atau I'm not going to the party tonight. Penjelasannya, saya akan menemui beberapa teman saya setelah kerja. Jadi, saya merencanakan untuk menemui teman-teman saya nanti setelah selesai bekerja, dan kemungkinan besar akan terjadi. Intinya adalah present continuous tense dapat digunakan untuk aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan di waktu depan, dan kemungkinan besar aktivitas tersebut dapat terlaksana. Berikutnya kita bahas tentang penanda waktu. Karena present continuous tense dapat digunakan untuk aktivitas yang terjadi atau berlangsung sekarang dan juga pada masa depan yang dekat atau near future, penggunaan penanda waktu menjadi sangat penting. Penanda waktu berikut ini dapat digunakan pada kalimat present continuous tense. Ada 3. Yang pertama yaitu pada saat pembicaraan. Contohnya adalah today, at present, right now, atau at the moment. Yang kedua yaitu sekitar waktu pembicaraan. Contohnya this month, this week, this semester, atau this year. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa depan yang dekat, near future. Contohnya adalah tonight, after work, atau next weekend. Berikutnya kita bahas tentang kata kerja yang tidak dapat digunakan pada kalimat present continuous tense. Terdapat beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan pada kalimat present continuous tense. Hal ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan suatu kondisi yang kita harapkan tidak berubah atau bukan merupakan suatu tindakan atau aktivitas. Kata kerja ini dikenal dengan nama kata kerja statis atau stative verb. Berikut ini adalah contoh kata kerja yang tidak bisa digunakan pada kalimat present continuous tense. Setidaknya ada 5 jenis kata kerja. Jenis yang pertama adalah possession atau kepemilikan. Contoh kalimatnya, I have an old car. Menjadi salah bila I'm having an old car. Jenis yang kedua adalah thought and opinion atau pemikiran dan pendapat. Contoh kalimatnya, I think it's a good idea.
menjadi salah bila I'm thinking it's good idea. Berikutnya untuk jenis yang ketiga, yaitu feeling and emotion, yaitu perasaan dan emosi. Contoh kalimatnya, I like pizza. Menjadi salah bila I'm liking pizza. Berikutnya jenis kata kerja yang keempat, yaitu sense and perception atau penggunaan indera. Contoh kalimatnya, the coffee tastes really bitter. Menjadi salah bila the coffee is tasting really bitter. Yang terakhir adalah kata kerja statis lainnya, contohnya seperti seem, be, exist, need, dan cause. Contoh kalimat, human needs water to survive. Menjadi salah bila human is needing water to survive. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya di channel Bimbel Hero. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa.